Pada episode kisah nyata mengerikan kali ini, lo akan geleng-geleng kepala saat setelah menonton video ini sampai habis. Karena polisi menggerebek sebuah rumah dan menggali tanah di halaman rumahnya. Dan saat itulah polisi menemukan hal yang tidak biasa dan sangat aneh dan sangat suram. Dan membuat warga sekitar jijik dengan hal ini. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan buku setebal 100 halaman yang berjudul Revelation of Schizophrenic. Kumpulan gambar dan tulisan menyeramkan yang mengungkap tindakan brutal yang dilakukan oleh sekte kanibal. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Konoha. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan misteri. Dan juga silakan like dan share sebagai pelengkapnya. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada bulan April tahun 2012 yang lalu, tepatnya di kota Gun di timur laut Brazil, ada seorang pria bernama Jorge Belera dengan nama sehari-hari yakni Monte. Monte lahir dari keluarga imigran Portugis. Dia adalah seorang pria dengan banyak bakat dan juga mantan guru pendidikan jasmani dan olahraga dan lulusan Universitas Pambuco. Dia juga bekerja sebagai instruktur karate di waktu luangnya. Di waktu luangnya dia menulis akting yang menggambarkan mengubah musik untuk film pendeknya sendiri. Ini adalah beberapa gambar dari mereka. Hidupnya dipenuhi dengan pengejaran artistik dan kecerdasannya mungkin memainkan peran kunci dalam kemampuannya. Dia pandai memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Ya, sama ke Agus Buntung. Monte mengklaim dia telah berjuang melawan skizofrenia sejak usia muda. Dia berkata dia sering berbicara dengan dua anak laki-laki supaya dia bisa mengasah bakat manipulasinya saat dia masih kecil dahulu, dan mengatakan dan mengutip, tidak ada identifikasi. Saya telah mengenal mereka sejak saya masih muda. Saya bermain dengan mereka. Mereka bukan setan, mereka adalah malaikat agung. Mereka adalah orang-orang yang mengajari saya. Mereka menyatukan segalanya untuk saya sepanjang hidupnya. Monte dirawat di rumah sakit sebanyak 2 kali di fasilitas psikiater. Yang pertama saat dia masih muda, sementara yang kedua baru beberapa tahun terakhir. Dan lama-kelamaan Monte bertemu dengan istrinya yakni Isabel PS, dan keduanya menetap di sebuah rumah di kota Olinda. Sementara rincian tentang bagaimana mereka bisa bertemu, gue tidak menemukan informasinya. Ya pastilah karena mereka berjodoh. Hubungan mereka berlangsung lebih dari 20 tahun. Seiring waktu, percikan romantis di antara mereka memudar. Tetapi mereka tetap kawin, kadang juga berteman dekat dan terus hidup bersama. Diyakini bahwa ketidakmampuan Isabel untuk memiliki anak membuat mereka renggang yang menyebabkan putusnya hubungan mereka meskipun mereka tidak pernah bercerai. Meskipun demikian, Isabel tetap sangat dipengaruhi oleh Monte. Bahkan kemungkinan telah dicuci otaknya. Pada tahun 2004 saat bekerja sebagai instruktur karate, Monte bertemu dengan seorang murid bernama Bruna Cristina Oliveira, seorang siswa muda yang mudah terpengaruh. Bruna dengan cepat menjadi lebih dari sekedar murid. Dia tidak hanya mempelajari disiplin karate, tetapi juga tertarik pada kultus drug twisted yang mulai dibentuk Monte. Setelah itu, buku harian milik Monte merubah jalan hidup Bruna, mengungkapkan wawasan mengerikan tentang hubungan mereka. Dan satu bagian yang dia tulis, Monte menasihati Bruna dengan manipulasi ajarannya. Sangat berat, tetapi mereka berfungsi sebagai pengalaman belajar bagi Bruna untuk menjadi wanita seperti dia hari ini. Dia membutuhkan pengalaman pria seperti Monte. Dia berkata, saya berterima kasih kepada guru kehidupan saya yang mengajari saya setiap saat untuk menjadi muridnya yang kekal. Bruna akhirnya pindah ke rumah dan kawin dengan Monte, dan Bruna menempati lantai dasar, sementara Isabel, istri yang pertama, tinggal di lantai atas. Meskipun pengaturan yang tidak biasa, ketiganya tampak hidup berdampingan secara harmonis, membentuk cinta segitiga yang mengganggu, yang pada akhirnya akan menjadi panggung untuk kejahatan keji mereka.
Monte telah menanamkan ketiganya dengan sistem kepercayaannya seperti sekte yang berpusat di sekitar apa yang dia sebut, yaitu proses pemurnian ritual. Ritual mengerikan ini mengharuskan mereka untuk membunuh 4 korban dan memakan daging mereka. Mereka akan memurnikan diri mereka dari dosa. Monte mengklaim bahwa setiap korban mewakili salah satu dari 4 elemen, yakni udara, tanah, air, dan api. Menurut filosofi twistednya, begitu korban keempat dikorbankan, ritual akan selesai dan dia mengklaim dan menguntit portal untuk mengakses jalan ke surga yang akan dibuka. Trio itu tidak memilih korban mereka secara acak. Monte bersikeras bahwa setiap individu memiliki nomor yang terkait dengan nomor takdir mereka. Dia mengaku terlihat di mana-mana, sementara penjelasannya tidak konkeren dan sangat ilusi. Cara terbaik untuk menjelaskannya adalah salah satu korban dipilih karena kartu identitas mereka memiliki nomor 666 di atasnya. Ini menurut gue menawarkan sekilas kedalaman mengerikan dari kegilaan bersama mereka. Semua korban adalah wanita karena Monte percaya bahwa korban yang dipilih hanya akan melahirkan dan mengutip seperti pencuri perahu dan orang-orang rendahan, dan dengan membunuh mereka, mereka akan membantu masyarakat dengan menghilangkan orang-orang seperti ini dan mengurangi populasi dunia. Lalu pembunuhan dimulai pada tahun 2008, tepatnya 26 Mei di kota Olinda dengan seorang wanita tunawisma berusia 17 tahun yang rentan yang bernama Jessica Camila de Silva Pereira. Jessica adalah seorang ibu muda dengan seorang putri berusia 1 tahun yang berjuang untuk bertahan hidup tanpa keluarga untuk dituju. Jadi ketika Monte menawarinya pekerjaan sebagai pengasuh anak dengan menjanjikan gaji yang jauh di atas norma dan tempat tinggal gratis, itu pasti terasa seperti lifeline yang putus asa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya. Jessica menerima kesempatan itu tanpa menyadari Monte hanya mempermainkan kerentanannya pada apa yang dia yakini sebagai wawancara kerja. Jessica tiba di rumah Monte bersama putrinya. Tak lama setelah masuk, bahkan Isabel dan Bruna udah siap-siap tuh membuat jerat dari tali. Ketika Jessica merasa tenang, jerat itu diselipkan di kepalanya. Monte kemudian menyeretnya ke kamar mandi menggunakan tali, di mana dia ditahan dan ditinggalkan untuk waktu yang singkat. Putrinya dirawat di ruangan lain oleh Isabel dan Bruna. Monte memasuki kamar mandi dan menggunakan pisau tajam untuk memotong leher Jessica. Dia kemudian menyalakan pencurian air sehingga saat dia mengeluarkan darahnya terhanyut. Sungguh kematian yang mengerikan dan mengerikan yang pasti dialami oleh Jessica ketika dia mencoba membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan putrinya, tapi naas takdir mereka lain dan sangat tragis. Tetapi kengerian itu tidak berakhir dengan kematiannya. Monte menguliti dan memotong-motong tubuh Jessica, menyimpan daging dan organnya di lemari es atau freezer. Keesokan harinya, ketiganya memanggang potongan dagingnya dan memakannya untuk makan siang, dan yang mengerikan lagi, mereka akan memberikan juga daging Jessica kepada putrinya sendiri. Secara brutal, trio yang telah lama menginginkan seorang anak dalam keluarga twisted mereka memutuskan untuk mengadopsi gadis itu, yakni anak Jessica, untuk menjadikannya anak angkat. Ya kalau karena si Monte kan gak bisa tuh punya anak. Lalu selama interogasi berikutnya, Monte berkata dan mengutip, Monte mendaftarkannya atas nama dia karena dia sangat mencintai anak Jessica. Karena dia nggak punya anak, dia merasakan begitu banyak cinta padanya, sehingga dia tidak ingin dia mendatangi kartu profesional tanpa seorang ayah dan ibunya. Jadi Monte lah yang bertugas tuh merawat anak Jessica plus menjadi ayahnya karena ibunya telah dibunuh dan dimakan dagingnya oleh Monte. Setelah kejahatan mengerikan, mereka yakni trio tersebut mengubur apa yang tersisa dari Jessica yang dikubur di halaman belakang rumahnya. Setelah dagingnya disuir-suir tuh, langsung kerangkanya atau yang tersisanya langsung tuh dikubur begitu saja di halaman rumahnya. Setelah itu mengatur jenazahnya dalam bentuk salib, namun beberapa waktu kemudian mereka pindah ke rumah yang lebih besar di Grand Honds.
Sebelum mereka pindah, mereka menggali jenazah Jessica terlebih dahulu, membuang apa yang tersisa di tempat sampah yang menghapus hampir semua jejak kejahatan keji mereka, kecuali putri baru mereka. Mereka membawa tuh kemanapun putri Jessica itu. Ada jeda panjang mereka setelah membunuh Jessica. Sekitar 4 tahun mereka masih aman dan masih tidak dicurigai. Tetapi pada bulan Februari 2012, trio tersebut melakukan aksinya lagi, yaitu mencari korban seorang yang bernama Gazelle Helena de Silva. Seorang wanita berusia 31 tahun, tidak seperti sebelumnya. Waktu korban pertama Monte yang beraksi, tapi kali ini giliran Isabel yang memikat Gazelle ke rumah mereka. Yang pertama melakukannya, merayunya dengan janji untuk mendengar dan mengutip firman Tuhan. Begitu Gazelle tiba, Isabel mulai mengobrol dengannya agar tidak menaruh curiga. Saat Gazelle lengah, Monte menusuknya melalui bagian belakang leher saat dia duduk di kursi dapur seperti Jessica, sebelum Gazelle diseret ke kamar mandi di mana dia kehabisan darah di bawah pancuran bak. Hanya beberapa bulan kemudian, pada tanggal 15 Maret 2012, Alexandra de Silva follow menjadi korban mereka berikutnya. Alexandra yang berusia baru 20 tahun telah memberitahu ayahnya bahwa dia telah bertemu dengan seorang di pusat kesehatan yang menawarinya pekerjaan yang menguntungkan, yakni sebagai pengasuh dengan upah hampir 2 kali lipat dari harga pasaran. Ayahnya curiga, memperingatkannya bahwa tawaran itu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi tekad Alexandra untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan putranya membawanya langsung ke perangkap mereka, seperti Jessica tadi. Alexandra pergi ke rumahnya untuk wawancara, hanya untuk dihianati menggunakan modus mereka yang sekarang sudah mapan. Seperti Gazelle, jadi mereka membuatnya berbicara dan merasa nyaman sebelum Monte menyerang menusuknya melalui leher di bagian belakang. Dia juga membawa ke kamar mandi untuk kehabisan darah di bawah pancuran bak. Gazelle dan Alexandra mengalami nasib yang sama mengerikannya. Begitu juga korban pertama, yakni Jessica. Sudah ada 3 korban nih, tinggal 1 korban lagi untuk melanjutkan sekte mereka untuk mendapatkan tiket ke surga. Mereka dikuliti dan dipotong-potong dan dimakan oleh keluarga Monte. Kemudian akan menggambarkan ritual mengerikan, mengatakan tanda kutip para wanita akan menyiapkan daging-daging itu dan mereka sering memasaknya dalam semur Meksiko yang disebut carne gada dengan sayuran di atasnya. Isabel juga akan menggunakan untuk membuat mazera, hidangan tradisional Timur Laut yang terbuat dari akar gazaf yang rasanya sangat enak. Mereka menggorengnya seperti stik. Dia bakal membeli mesin pencacah untuk daging manusia yang sangat segar untuk membuat daging cincang. Meskipun dia tidak yakin dia menggunakannya, dagingnya akan bertahan selama 3 atau 4 hari. Mereka akan memakannya untuk makan siang dan makan malam sampai semuanya habis. Daging manusia bagi dia tidak berbeda dengan daging sapi. Rasanya sama dan rasa konsistensinya dan kelezatannya juga sama rata. Tidak lebih lezat dari daging sapi, tetapi juga tidak kurang lezat. Kengerian tidak berhenti di situ. Trio itu menghasilkan begitu banyak daging dari korban mereka sehingga mereka tidak dapat menghabiskan semuanya sendirian. Isabel menggunakan kelebihannya untuk membuat empadas, sejenis kue daging Brunner, kemudian menjualnya di pasar lokal, di mana mereka menjadi sangat populer. Bahkan kepala polisi yang kemudian memimpin penyelidikan ini tanpa sadar telah memakan daging itu juga. Polisi menyatakan dirinya sebagai penggemar kue kering di waktu itu, tapi si polisi ini tidak tahu tuh kue kering itu berasal dari si Monte ini, dan itu pun sudah dicampur dengan semacam roti atau apalah. Kedalaman kebejatan mereka benar-benar memuakkan. Setelah Gazelle dan Alexandra dilaporkan hilang, polisi awalnya hanya punya sedikit petunjuk. Terobosan terjadi ketika laporan kartu kredit mulai berdatangan ke rumah orang tua Gazelle. Laporan ini menunjukkan pembelian bahan bangunan yang dilakukan beberapa bulan setelah kematiannya yang menyebabkan kejatuhan ketiga kanibal itu. Petugas lalu mengunjungi toko-toko
tempat barang-barang itu dibeli dan meninjau rekaman CCTV yang mengidentifikasi tersangka. Rekaman ini menunjukkan Bruna melakukan pembelian pada 9 April tahun 2012. Surat perintah penangkapan dikeluarkan dan polisi tiba di rumah mereka. Awalnya tidak ada mayat yang ditemukan, tetapi kunci kasus ini ternyata adalah Putri Jessica yang sekarang telah berusia 5 tahun. Ketika petugas menunjukkan foto Gazelle dan Alexandra, dia mengidentifikasi mereka dan mengungkapkan bahwa ayahnya yang berarti Monte yang telah membunuh kedua wanita itu dan mengubur mereka di halaman belakang rumahnya. Tragisnya, dia juga mengaku menyaksikan pembunuhan tersebut. Dengan informasi ini, polisi meminta pekerja pemakaman setempat untuk membantu menggali halaman belakang rumah mereka, dan yang ternyata menemukan sisa-sisa Gazelle dan Alexandra. Meskipun wajah Gazelle dilaporkan sangat rusak, awalnya para wanita itu hanya dapat diidentifikasi dari pakaian yang mereka kenakan saat dikubur. Selama penggeledahan di rumah, petugas menemukan buku setebal 100 halaman yang ditulis oleh Monte yang berjudul Revelation of Schizophrenic. Tulisan dan gambarnya adalah kisah mengerikan tentang kejahatan yang merinci bagaimana pembunuhan itu membangkitkan fantasinya tentang penyiksaan dan refleksi bengkoknya tentang tindakan yang dilakukannya. Buku itu seperti surat pengakuan dosa yang mengungkap sepenuhnya kejahatannya, yaitu kejahatan trio kanibal. Yang mengejutkan yaitu masyarakat dan penduduk setempat menghancurkan rumah mereka dan bertekad untuk menghapus jejak kengerian yang terjadi di sana. Lalu di pengadilan, trio dijatuhi hukuman antara 68 dan 71 tahun masing-masing untuk pembunuhan Gazelle dan Alexandria, dengan tambahan 20 tahun untuk pembunuhan Jessica. Hukuman ini memastikan bahwa ketiganya kemungkinan akan menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Gue juga ingin menambahkan bahwa ketika Bruna ditangkap, dia memberikan nama palsu. Dia memberi nama Jessica sama dengan korban pertama mereka, dan mereka memiliki akta kelahiran anak perempuan itu selama bertahun-tahun. Dia telah menggunakan identifikasi wanita yang dia bunuh dan berperan sebagai ibu bagi anak perempuannya yang yatim piatu. Saat di penjara, Monte mencoba mengalihkan kesalahan ke Isabel dan Bruna yang mengklaim diri dia sendiri tidak bersalah. Pengacaranya berpendapat bahwa tindakan Monte adalah hasil dari penyakit mental yang dia bersikeras bahwa dia tidak memegang kendali pada saat kejahatan itu terjadi. Terlepas dari ketiganya, mereka tetap difitnah di Brazil dan sangat tidak mungkin salah satu dari mereka akan melihat freedom lagi. Yakin Putri Jessica ditempatkan dalam perawatan. Gue harap dia berhasil menjalani kehidupannya yang baik setelah awal yang tragis yang dia alami. Semoga dia bisa melupakan apa yang telah terjadi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jika tahu info selanjutnya, silahkan follow Instagram gue, dan sampai jumpa dan tetap waras.